Salam tani selalu berinovasi. Satu musim setelah tanam, setelah diberikan pupuk kandang, hasilnya seperti ini. Saya rasa ini sudah sangat bagus. Ya, signifikan sekali perbedaannya, sudah berbeda nyata dengan yang tidak menggunakan pupuk kandang. Artinya ada pembenahan tanah atau perombakan tanah itu dari segi fisik, biologis ataupun kimia tanah, yang artinya bisa memperbaiki struktur tanah atau unsur hara yang ada di dalam tanah dan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Itu perbaikan 3 perombakan atau 3 elemen penting di dalam tanah itu perlu diperbaiki. Dan hasilnya satu musim saya seperti ini. Ini sudah bagus ya. Tanahnya sudah bercampur dengan pupuk kandang. Dan akhirnya nanti akar akan mudah menembus kepada tanah yang lebih dalam atau lapisan tanah yang lebih dalam, dan membentuk nanti anakan juga lebih bagus. Ya, jadi lebih cepat membentuk anakan karena tanahnya sudah lebih bagus, gembur, dan itu akan lebih cepat terhadap pertumbuhan. Nah, semoga nanti di musim kedua, saya rasa ini untuk tanahnya sudah bagus, ya sudah gembur, ini sudah bercampur dengan pupuk kandang, dan target nanti untuk musim kedua itu mudah-mudahan bisa 2 kali lipat hasilnya dari yang kemarin. Ya, saya rasa ini potensi kalau dikembangkan. Dan saudaraku sekalian, jika menggunakan pupuk kandang, kalau merasa berat, bolehlah digunakan 1 petak 1 karung dulu. Boleh pupuk kandang domba, ayam, ataupun sapi. Nah, nanti secara bertahap itu akan mengundang bakteri dan pastinya akan tumbuh bakteri dan fungi di sana. Seperti ini funginya masih aktif, bisa dilihat. Ini kelihatan kan nih kira-kira. Ini beberapa fungi yang aktif. Ya, kalau dikeringkan dia aktif, dan ketika kena air dia akan dormansi atau istirahat. Ya, ini ada beberapa fungi. Bagus sekali. Sekarang bisa dilihat ini tanahnya tadinya tidak berlumpur sama sekali dan bawahnya itu kerikil. Jadi ada batu yang sebesar-besar ibu jari. Dan sekarang saya perombakan secara total di musim pertama. Dan ini musim kedua. Ini sudah kelihatan di musim pertama saja tanahnya sudah beda jauh. Nanti saya akan bandingkan yang sebelah sana dengan tetangga. Ya, tetangga sawah tanahnya seperti apa. Dan ini saya rasa untuk pertumbuhan akar bisa lebih baik. Ya, karena bisa tahan kering juga. Pupuk kandang itu bisa menyimpan 2-3 kali lipat kadar air. Misalkan ditabur pupuk kandang 100 kilo, berarti dia bisa menyimpan 200 kilo air. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat di sawah yang tidak menggunakan pupuk kandang, dan sekarang juga sudah mulai. Nah, ini yang sawah tetangga yang tidak menggunakan, tanahnya berwarna kekuningan, dan dia sudah mulai ada pemberian pupuk kandang. Nah, ini yang tidak menggunakan, ya seperti ini tanahnya bisa dilihat. Nah, mungkin saudaraku sekalian tanahnya bisa sama seperti ini. Kalau belum menggunakan pupuk kandang akan seperti ini. Ya, dan alangkah baiknya gunakan meskipun 1 petak itu 1 karung, nggak apa-apa, bertahap saja. Ya, kalau merasa berat 1 petak 1 karung. Dan ini sudah mulai nih
tetangga sawah sudah mulai dia menggunakan pupuk, meskipun tanpa diolah tidak masalah, nanti digiling dengan traktor dan akhirnya bisa lapuk ya di dalam tanah dan dirombak oleh bakteri. Secara alami sebenarnya banyak sekali bakteri yang ada di dalam tanah. Dan saya rasa untuk daerah pesisir itu sudah kandungan biologis yang ada di dalam tanah atau bakteri yang ada di dalam tanah maupun fungi yang menguntungkan itu sudah sedikit ya, jauh lebih sedikit dibanding sekian tahun yang lalu, karena beberapa pemberian pestisida maupun fungisida dan bakterisida itu bisa mengganggu bahkan bisa membunuh beberapa bakteri yang menguntungkan. Nah, alangkah baiknya untuk saat ini ayo kita kembalikan tanah-tanah kita sebagaimana seperti dulu yang subur, gembur dan bisa makmur ya untuk petani. Dan ini bisa dilihat ini ya, area plot 3 yang paling kurus ini, tapi sekarang sudah, saya rasa ini tanahnya sudah bagus sekali karena sudah bercampur dengan pupuk kandang ya, jadi gembur. Nah, bagaimana jika ada pertanyaan, Kang, kalau terlalu gembur itu bisa mengganggu tidak terhadap rebah ya, karena tanah yang gembur itu pegangannya nanti terhadap akar dia tidak kuat ya. Jadi begini, ada keseimbangan ya, keseimbangan alam. Kalau tanah gembur, pegangan akar nanti dia akan lebih banyak ya. Akarnya akan lebih banyak dan batang pun nanti akan lebih besar, sehingga ya, jadi dia bisa tegak berdiri lebih kuat dibanding dengan akarnya yang sedikit ya. Kenapa akarnya bisa banyak? Karena kandungan yang ada di dalam tanah secara alami itu baik nitrogen ataupun ZPT ya, auksin maupun sitokinin itu akan seimbang. Nah, sehingga nanti dia akan lebih stabil untuk cuaca atau terhadap angin yang kencang. Nah, buktinya kemarin di musim ini saya ada angin dan curah hujan yang tinggi, tapi nyatanya bisa berdiri dan yang lain rebah ya itu. Nah, kita buktikan di musim kedua, semoga ini bisa lebih stabil tanahnya, lebih bagus lagi dan hasilnya bisa lebih menguntungkan dan lebih oke lah dibanding musim kemarin. Oke, sementara itu semoga bermanfaat.